Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Arasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna tentang anak dan dunia pendidikan. Topik kali ini kita akan bahas yang sangat dekat dengan kehidupan orang tua dan guru, yaitu setiap anak punya cara pintarnya sendiri. Seringkali kita menilai anak pintar itu dari satu ukuran saja, misalnya nilai rapot atau kemampuan berhitung. Padahal banyak anak yang tampak biasa di sekolah, tapi mereka mampu bersinar di luar sekolah. Nanti kita akan bahas lebih dalam dengan salah satu tentor dari Bimbel Arasyid, yaitu Miss Afi. Halo Miss. Halo. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini ya Miss. Ya. Oke. Kita mulai dari salah satu fenomena nih. Banyak orang tua datang dan berkata seperti ini, Miss. Anak saya nilainya biasa saja. Apakah dia kurang pintar? Menurut Miss, mengapa pertanyaan seperti ini itu sering kita dengar gitu? Karena sebagian besar dari kita itu masih menyamakan kepintaran dengan nilai akademik, Kak. Padahal nilai itu sebagai salah satu bentuk kemampuan anak, bukan gambaran secara utuh kecerdasan seorang anak. Saya pernah bertemu dengan anak yang memiliki nilai mata pelajaran matematika rendah, Kak. Tapi dia itu memiliki rasa empati yang tinggi. Dia bisa memahami emosi orang lain. Ketika ada temannya yang sedih, dia tahu bagaimana dia menenangkan temannya. Selain itu dia juga bisa memimpin dalam kelompok kecil dengan baik, Kak. Tapi kemampuan ini itu tidak terlihat di rapor. Oh iya ya, misalkan kayak dia pintar secara emosional, nggak ada tuh tertulis di rapor. Ya. Kepintaran emosional gitu nggak ada ya. Oke, berarti mereka ini memang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, betul. Gitu. Oke. Selanjutnya ini berarti Miss, banyak potensi anak yang tidak terlihat karena tidak sesuai dengan standar sekolah, begitu? Ya, betul. Pada umumnya sekolah itu menekankan kepintaran berhitung, membaca, ataupun menulis ya. Padahal di luar sana banyak anak yang unggul di bidang lain, misalnya di bidang olahraga, komunikasi, seni budaya, maupun di empati. Oh oke. Berarti memang dia pintar di bidang A, mungkin ada kelemahan di bidang B gitu. Oke. Kalau begitu, apa sebenarnya makna dari setiap anak itu punya cara pintarnya sendiri? Ya, artinya setiap anak itu memiliki cara yang unik dalam memahami, mengelola dan mengekspresikan informasi, Kak. Contohnya ada anak yang sulit untuk duduk lama, tapi dia bisa memahami dengan cepat pada saat mata pelajaran berpraktik. Yang kedua, ada anak yang kurang menonjol di kelasnya, tapi dia itu bisa fokus berjam-jam di bidang yang ia minati, Kak. Semua ini adalah bentuk kepintaran anak sendiri-sendiri ya. Betul. Tidak bisa disamakan. Iya, betul. Setiap anak punya cara uniknya sendiri gitu ya. Terus mengapa mungkin ada anak yang terlihat biasa-biasa saja di sekolah, tapi mereka ini mampu bersinar ketika di luar sekolah? Itu karena lingkungan belajarnya itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya, Kak. Ketika ada anak yang memiliki gaya belajar visual, tetapi dia diajarkan dengan metode ceramah, ini akan membuat anak itu kesulitan. Selain itu ada tekanan atau perbandingan dan label anak yang biasa atau anak yang lambat itu dapat menurunkan kepercayaan diri seorang anak. Padahal jika kepercayaan diri seorang anak itu menurun, otomatis kemampuan berpikir pun juga akan ikut menurun seperti itu. Berarti kalau dia udah nggak pede ya otaknya juga akan menolak gitu ya. Betul. Berarti tugas mungkin seperti Miss Afi ini kan tentor, berarti itu kan tugasnya bukan menjadikan semua anak itu sama, tetapi menemukan keunikan mereka gitu. Iya, betul sekali. Setiap anak itu tidak perlu menjadi pintar seperti anak yang lain ya, tapi anak itu perlu pintar dengan versinya sendiri. Oke, berarti memang setiap anak itu punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Oke. Apa pesan utama yang perlu benar-benar diingat oleh orang tua ataupun orang dewasa yang sedang mendampingi anak
yang terkait dengan topik hari ini itu, Miss. Oke. Ada insight yang perlu kita sadari bersama Kak. Yang pertama itu ada anak tidak perlu cepat, tapi yang penting caranya tepat. Ketika anak sudah menemukan gaya belajarnya sendiri yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri, itu anak itu dapat berkembang dengan pesat, Kak. Yang kedua itu kemampuan anak itu tidak selalu terlihat pada saat ini. Ada juga anak yang baru menunjukkan kepintarannya, potensinya ketika dia sudah mulai ada rasa aman, nyaman, dan tidak ada tekanan dari orang lain. Oke. Berarti nggak harus hari ini gitu ya. Bisa mungkin besok atau minggu depan juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting dia itu udah mulai ada rasa aman, nyaman, itu dia baru bisa menunjukkan potensinya, Kak. Kalau yang tadinya belum cocok nih sama gaya belajarnya atau lingkungannya ya, dia mungkin potensinya nggak akan terlihat. Tapi kalau sudah kelihatan ya udah digas gitu ya, tumbuhnya cepet gitu. Oke. Berarti kan kuncinya itu sabar dan konsisten dalam mendampingi gitu. Iya, betul. Karena anak yang didampingi dengan rasa sabar itu suatu saat dia akan menunjukkan potensinya dengan versinya sendiri. Oke. Berarti setiap anak itu memang butuh waktu gitu Iya, ya. betul. Oke. Ini ada satu pantun nih, Miss, terkait topik hari ini. Pergi ke taman memetik melati, pulang bawa hati yang senang. Setiap anak punya cara sendiri, tugas kita mendampingi bukan membandingkan. Iya, betul ya, sekali Miss? ya, itu pantunnya cocok. Iya. Tidak terasa ini obrolan kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih untuk Miss Afi yang sudah memberikan motivasi, semangat untuk kita dan untuk adik-adik kita yang mungkin belum menemukan cara pintarnya. Semoga kelak nanti akan terlihat juga ya cara pintarnya sendiri gitu ya. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan setiap anak gitu ya, Miss. Iya, betul. Oke, terima kasih Miss Afi sudah hadir. Dan untuk ayah bunda di rumah yang ingin tahu lebih banyak soal pendampingan belajar anak, kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang ingin bertanya ataupun request tentang topik yang akan kita bahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Saya Malika pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani ngobrol pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.